Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salaminta Amanadinata dari Prodi PJJ Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Potongan Ojol Turun Jadi 8%. Akademisi khawatir pengangguran naik. Latar belakang penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang perlindungan pekerja transportasi online yang diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026. Di Monas menjadi landasan kebijakan intervensi pemerintah dalam merestrukturisasi porsi pendapatan sektor JJ ekonomi. Kebijakan ini secara fundamental memangkas batas maksimal potongan komisi aplikasi dari 20% menjadi 8%, sehingga proporsi pendapatan yang diterima pengemudi naik drastis dari 80% menjadi minimal 92%. Dibuat sebagai langkah redistribution of income dari pemilik platform digital kepada tenaga kerja. Peraturan Presiden ini bertujuan memperkuat jaring pengaman sosial, menekan kerentanan ekonomi pengemudi, serta menegaskan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan pendapatan bagi para pekerja informal berbasis aplikasi di Indonesia. Tujuan sosial dan jaring pengaman sosial bagi driver. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memperkuat jaring pengaman social safety net guna meningkatkan pendapatan real pengemudi sekaligus menurunkan tingkat kerentanan ekonomi mereka di sektor JJ ekonomi sebagai bentuk komitmen dan perlindungan nyata pada Hari Buruh. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 ini mewajibkan penyedia layanan untuk memastikan pengemudi mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, mencakup jaminan kecelakaan kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga asuransi kesehatan tambahan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menaikkan taraf hidup pengemudi, tetapi juga meminimalisir risiko finansial sistematik yang kerap dihadapi oleh para pekerja informal berbasis aplikasi saat mengalami kecelakaan atau penurunan kondisi kesehatan di jalan raya. Respon dan sikap Kementerian Ketenagakerjaan. Dari sisi implementasi dan respon pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa seluruh penyedia platform digital utama seperti Gojek, Grab, dan Maxim tidak menunjukkan sikap menolak atau resisten terhadap keputusan pemangkasan komisi menjadi 8% ini. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferinur menyatakan bahwa pihak Kemenaker terus membangun komunikasi yang intensif dan kooperatif dengan para aplikator untuk mematangkan koordinasi teknis. Pemerintah juga membantah spekulasi mengenai penundaan aturan hingga bulan Juni dan memastikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 ini akan segera diterapkan secara efektif begitu seluruh penyelarasan aturan turunan dan mekanisme komunikasi lintas sektor telah rampung diselesaikan. Tanggapan dari penyedia platform. Merespon kebijakan tersebut, penyedia platform digital seperti Grab Indonesia dan GoTo Gojek menyatakan mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto, sembari secara resmi masih menunggu dan mengkaji naskah fisik Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Guna memahami implikasi operasionalnya secara mendalam, pihak Grab menekankan bahwa penyesuaian komisi dari 20% ke 8% merupakan perubahan yang sangat mendasar terhadap skema bisnis platform digital, sehingga kolaborasi intensif dengan pemerintah sangat diperlukan. Sementara itu, Maxim Indonesia mendorong adanya tinjauan strategis yang komprehensif agar kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan
antara daya beli konsumen, keterjangkauan tarif layanan, dan pendapatan pengemudi demi menjamin keberlanjutan industri secara menyeluruh. Risiko bisnis dan potensi pengangguran. Dari sudut pandang akademisi, Bapak Joko Stijowarno menyoroti bahwa pemangkasan potongan aplikasi hingga 8% berisiko menekan margin keuntungan serta mengganggu keberlanjutan bisnis para aplikator secara signifikan. Jika model bisnis dinilai tidak lagi menguntungkan, penyedia platform diprediksi akan mengambil langkah efisiensi berupa pengurangan skala operasional hingga penutupan layanan yang justru berpotensi memicu gelombang pemutusan kemitraan. Dampak domino dari efisiensi ini berisiko meningkatkan angka pengangguran terbuka di sektor informal, sehingga kebijakan yang niat awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi ini dinilai berpotensi menciptakan kegagalan pasar dan memunculkan masalah ekonomi baru yang lebih kompleks. Tujuan sosial dan jaring pengaman sosial bagi driver. Secara struktural, akademisi menilai persoalan utama sektor ojek online bukanlah sekedar besaran komisi aplikasi, melainkan kondisi pasar yang sudah terlampau jauh, di mana jumlah pengemudi jauh melebihi kapasitas permintaan. Ketidakseimbangan ini memicu persaingan yang sangat ketat antar pengemudi, sehingga pendapatan rata-rata individu tetap rendah meskipun persentase komisi dinaikkan. Selain itu, pekerjaan informal berbasis aplikasi secara ideal tidak dirancang untuk dijadikan pekerjaan utama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, menuntut kesejahteraan tinggi di sektor informal tanpa membatasi kuota pengemudi adalah hal yang sulit dicapai. Kewajiban penyediaan sektor formal. Akademisi menegaskan bahwa tugas utama negara adalah menciptakan lapangan kerja formal yang layak, bukan membiarkan masyarakat bergantung secara permanen pada sektor informal berbasis aplikasi. Tinjauan keselamatan kendaraan roda 2 dan kualitas transportasi. Persoalan keselamatan memperlakukan sepeda motor sebagai sarana angkutan umum massal, penumpang tidak logis secara standar keselamatan transportasi publik. Tingkat kerentanan kecelakaan pada kendaraan roda 2 sangat tinggi. 2. Diversifikasi layanan pengemudi. Sebagian besar pengemudi ojol disarankan dialihkan fungsinya ke layanan pengiriman barang atau kurir atau logistik dibanding mengangkut penumpang. 3. Perubahan regulasi ketenagakerjaan. Mendorong agar pekerjaan pengemudi transportasi daring diakui sebagai pekerjaan terproteksi, berlisensi, dan deregulasi ketat di mana aplikasi hanya berfungsi sebagai alat atau kelengkapan kerja, bukan penentu hubungan kerja. Roadmap nasional dan optimalisasi peran negara. Pembuatan roadmap nasional, pemerintah disarankan menyusun roadmap nasional yang terukur untuk mengurangi jumlah pengemudi ojol secara bertahap melalui rasionalisasi kuota. 2. Gagasan aplikasi transportasi milik negara. Mendorong keterlibatan langsung negara dalam pengoperasian atau kepemilikan platform transportasi online. Berbeda dengan swasta yang mengejar keuntungan profit orient, aplikasi publik berorientasi pada layanan sosial, batas tarif terjangkau, serta kepastian kesejahteraan pengemudi. Kesimpulan, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 merupakan bentuk intervensi batas negara oleh batas harga oleh pemerintah untuk meredistribusikan pendapatan dari penyedia kapital digital kepada pekerja informal. Namun kebijakan pemangkasan komisi hingga 8% ini menghadirkan dilema antara peningkatan kesejahteraan pengemudi dan viabilitas keberlanjutan bisnis aplikator yang berisiko memicu meningkatkan pengangguran jika terjadi
pengurangan operasional platform, mengingat sektor informal ojol mengalami kondisi penumpukan tenaga kerja. Kebijakan ini perlu diimbangi dengan regulasi turunan yang adaptif, percepatan pembukaan lapangan kerja formal yang layak oleh pemerintah, serta pembuatan roadmap rasionalisasi kota pengemudi agar ekosistem transportasi digital dapat berjalan seimbang, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.